jangan takut. Artinya yang tidak masuk hitungan di mata manusia tidak luput dari perhatian Allah. Amin. Jadi apa yang tidak termasuk hitungan dalam manusia itu tidak luput dari perhatian Allah. Jadi kadang-kadang kita bisa menganggap remeh orang, tetapi di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang sangat berharga. Kadang kita manusia bisa membuat perbandingan status sosial di masyarakat, membedakan yang kaya dan yang miskin. Kita perlu bertobat. Amin. Di hari Natal memaknai kelahiran Yesus, malaikat lebih dulu berjumpa dengan para gembala. Padahal para gembala itu bukan keluarga daripada Maria dan Yusuf. Biasanya kalau kelahiran seorang bayi, seorang anak di dalam keluarga, yang lebih dulu tahu siapa? Ayo, yang lebih dulu tahu siapa? Orang-orang dekat kita. Betul atau benar? Iya, orang-orang dekat kita. Tidak mungkin saya di Manado, ya. Terus, misalnya contoh, ya. Waktu contoh ya, siapa? Saya ambil contoh ya. Pak Mario punya istri melahirkan. Terus saya lebih dulu di Manado tahu, tidak mungkin, impossible. Ya, tidak mungkin. Ya. Pasti yang tahu siapa? Pastor Emin. Ya, orang-orang yang dekat pasti tahu. Tapi ini waktu kelahiran Yesus, Tuhan itu lebih dulu menemui para gembala. Lukas 1 ayat 52-53 mengatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan apa? Hampa. Kita lihat. Saya ulangi ayat 50 ya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ini cara kerja Tuhan itu berbeda. Amin. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa kelahiran Kristus menjadi kesukaan besar bagi dunia? Kalau kita baca ayat yang ke-10, kenapa kelahiran Yesus itu menjadikan kesukaan besar bagi dunia ini? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11, dikatakan begini firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu pertama Kristus, kemudian Tuhan di kota Daud. Jadi ada 3 gelar yang diberikan oleh Yesus di ayat yang ke-11. Yang pertama, sebagai juru selamat. Itu merujuk pada peran Yesus sebagai pembebas. Yang kedua, Kristus merujuk pada jabatan Yesus yang diurapi oleh Allah. Yang ketiga, Tuhan itu merujuk pada kedaulatan kuasanya. Jadi dia sebagai juru selamat, peranan Yesus sebagai pembebas yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena Yesus, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Itu merupakan sebuah kabar baik bagi saya dan saudara malam hari ini. Sehingga waktu malaikat Tuhan disampaikan oleh para malaikat, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu. Disampaikan bagi para malaikat, yaitu Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai juru selamat yang membebaskan manusia daripada dosa. Kemudian Kristus merujuk kepada Yesus yang diurapi Allah. Kita yang seharusnya dimurkai karena dosa saya dan saudara, tetapi Kristus sang anak Allah yang diurapi, maka kita bisa menerima dan diangkat menjadi anak Allah. Saya dan saudara seharusnya binasa karena kita semua adalah pemberontak. Kita semua adalah orang-orang yang telah mengkhianati Tuhan. Tetapi oleh anugerahnya, oleh kasihnya, oleh siapa? Oleh Kristus, kita bisa diangkat menjadi anak Allah. Seharusnya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Kristus yang melakukan semuanya. Amin. Itu merupakan sebuah kabar baik bagi dunia ini. Kalau merujuk kepada nama Tuhan, kedaulatan Tuhan yang tidak tertandingi, di sini didapati bahwa
kita berdosa, berusaha menjadi raja diri atas diri kita. Kita bisa menjadi Tuhan atas diri kita. Maka kita bisa menerima dan diangkat. Dan perlu kita bertekun lutut dan kita mengakui kita terbatas dan hanya Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Kita bersyukur. Itulah merupakan sebuah kabar baik bagi kita semua. Betapa kita orang yang berdosa dan Allah yang kudus mau datang menghampiri kita yang berdosa. Itu sebuah kabar baik bagi kita semua. Jadi penggenapan di dalam janji firman Tuhan tentang kedatangan Yesus sebagai penyelamat. Kalau Matius menjelaskan di pasal 1, nubuatan tentang Yesus akan lahir 750 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya telah menubuatkan bahwa akan datang apa? Seorang juru selamat. Dia akan diberi nama Immanuel, Allah yang menyertai. Di dalam pasal 1 ya, kalau kita baca mulai ayat 18, 20, 21 kita bisa lihat di sana ya. Jadi Natal merupakan proklamasi yang tegas bahwa hanya Yesus satu-satunya perantara yang sempurna antara Allah yang kudus dan manusia kita yang berdosa. Amin. Jadi ini merupakan proklamasi kepada dunia ini. Yesus menjadi perantara antara saya dan saudara manusia yang berdosa dengan Bapa di sorga. Sehingga pujian di dalam Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Amin. Saya percaya bahwa itulah kasih karunia anugerah. Jadi ketika kita bisa mengalami anugerah pembebasan dari dosa, tidak mungkin kita berbuat dosa lagi. Amin. Karena itulah kasih Bapa bagi kita semua sebagai orang percaya. Tapi kita bisa melihat ada satu pribadi yang maha tinggi. Dia rela turun menjadi terhina, menjadi sederhana dan menjadi miskin karena saya dan saudara. Di dalam Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersembahyang untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Merupakan bukti kasih Yesus Kristus bagi kita yang berdosa. Disinilah kita menemukan ada arti jangan takut. Ketika malaikat itu menyampaikan jangan takut, artinya apa? Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mungkin kita menjadi takut dengan apa? Masa depan kita. Kita menjadi takut dengan keluarga kita. Kita lagi bergumul dengan keluarga kita. Mungkin yang belum menikah lagi takut tentang pasangan hidupnya. Mungkin lagi takut tentang bisnis, pekerjaan. Ini situasi keadaan saat ini. Tapi kita percaya hari ini firman Tuhan bagi jemaat AFF Ambon, bagi para undangan, bagi manajemen Maluku City Mall, hari ini ada sebuah kabar baik bagi kita semua, bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Allah yang menyertai kita, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Bukan hanya janji keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi janji penyertaan Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Dia akan tetap menyertai kita selama-lamanya. Untuk seperti pesan Tuhan kepada para malaikat, demikian juga pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Di hari Natal, sebelum kita menyongsong memperingati Natal tanggal 25 Desember, ini merupakan ibadah pranatal kita. Kita bersyukur ada sebuah kabar baik buat kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, jangan kehilangan esensi daripada Natal itu sendiri. Natal mengajarkan tentang kesederhanaan, bukan kemewahan. Di dalam Lukas 2:12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Saudara bisa melihat seorang raja yang punya sorga.